Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semua baik-baik saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga baik-baik Baik, saja. alhamdulillah. Ya, hari ini kita ketemu lagi di kegiatan demonstrasi kontekstual, yaitu materi coaching. Jadi kita di sini bertiga akan berperan secara bergantian. Di sesi satu ini, saya Ana sebagai pengamat, Ibu Dewi Maharani sebagai coach, dan Ibu Aminah sebagai coachee. Jadi mari kita mulai sesi ini, dimulai dari sekarang. Ya, baik, Ibu Dewi, apa kabarnya? Baik Ibu, alhamdulillah. Sebelum dimulai percakapan antara coach dan coaching nanti, gitu ya, mungkin ada beberapa hal Ya. yang akan saya kemukakan kepada Bu Dewi sebagai coach, gitu ya. Pertama-tama saya akan informasikan bahwa yang akan diamati kegiatan ini adalah alur tirta yang akan disajikan. Jadi alur tirtanya yang terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawabnya. Nah, sebelum kita mulai, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan sebagai coach dari Ibu Dewi sendiri? Ya, Ibu terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya kembangkan kompetensinya yaitu adalah dengarkan dengan aktif ya, lalu memberikan bobot. Seperti itu, Bu. Ya, dari 3 berarti ada mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira indikator ketercapaiannya apa ya dari kompetensi tersebut yang akan dikembangkan? Berusaha semaksimal mungkin agar coachee mengungkapkan apa yang ingin disampaikan, lalu berusaha juga menggali agar coachee itu memunculkan ide baru dalam perihal yang akan disampaikan kepada coach. Seperti itu, Ibu. Saya catat ya, Bu ya, berarti mengungkapkan atau menggali ide-ide dari coachee tersebut. Baik. Ya. Oke, kami persilahkan kepada coach dan coachee untuk memulai prosesnya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Apa kabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu Dewi? Alhamdulillah, Taufik ya. Kita berjumpa hari ini kepada semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya, Bu Aminah ya, gitu. Amin. Baik, di pertemuan kita hari ini, gitu, ada yang ingin disampaikan Bu Amin kepada saya? Iya, Bu Dewi. Ya. Dari pembelajaran yang saya lakukan kemarin, ada masalah yang sedikit tentang anak-anak gitu, Bu. Tentang murid saya di pembelajaran. Jika ingin disampaikan perihal anak-anaknya. Iya, Bu Dewi, anak-anak banyak yang ngomong atau berbicara yang kurang sopan atau tidak baik. Bahkan mereka bahkan kadang suka ngomong bahasa binatang begitu, dan ada yang juga suka ngata-ngatain orang tua seperti itu, dan itu membuat sebuah masalah buat saya gitu. Ya, membuat tidak nyaman ya Bu Aminah ya, perihal itu terjadi gitu ya. Betul, Bu. Ya. Menurut menurut pandangan Bu Amin, apa hal itu bisa terjadi? Iya, Bu, ini banyak penyebab yang menyebabkan hal ini. Salah satunya anak-anak bermedia sosial, bermain media sosial. Yang kedua, mungkin bermain game online gitu ya. Mereka sering bermain game online yang bisa memicu mereka berkata-kata kotor dan berkata-kata tidak sopan. Yang ketiga mungkin pergaulan di lingkungan sekitar. Gitu, Bu. Kita berusaha mengetahui mengapa hal itu bisa terjadi ya. Ibaratnya anak-anak itu karena pergaulan yang luar biasa tanpa batas, lalu juga Bu. ditambah menggunakan handphone juga yang tiada batas. Baik, mohon maaf tadi saya sempat terhempas ya. Sekarang sudah kembali lagi. Baik, kita lanjut Bu Aminah.
Jadi menurut Bu Aminah, hal apa yang dapat dikembangkan ya agar menjadi lingkungan pembelajaran itu atau lingkungan di kelas bisa menjadi baik, bisa menjadi nyaman. Menurut Bu Aminah bagaimana? Hal apa yang bisa dikembangkan? Ya, hal apa yang bisa kalau pertanyaan hal apa yang bisa dikembangkan, jawaban saya sepertinya ketika dalam pembelajaran itu ditekankan kepada guru bahwa beretika, bermedia sosial itu sangat penting. Yang kedua, penanaman nilai-nilai religi di dalam pembelajaran juga sangat penting. Itu perlu dikembangkan, Bu, agar bisa menekan atau bahkan mengurangi kata anak-anak berkata kotor atau berkata tidak baik gitu. Baik, Ibu. Berarti memang penanaman religi itu penting ya dalam suatu kondisi apapun. Memang itu diupayakan setiap guru dapat memberikan input ya kepada anak-anak kita mungkin sebelum pembelajaran. Bagus, Bu Aminah. Itu hal yang harus segera dikembangkan ya. Nah, sekarang saya bertanya kepada Bu Aminah, jika dibicarakan skala gitu ya, bicarakan skala, pada saat sekarang, anak-anak itu di skala berapa nih? Jika dituangkan antusiasnya untuk berbicara baik, berbicara sopan, seperti itu Bu Aminah. Masih di skala 6, Bu. Jadi belum memuaskan lah buat saya. Baik Ibu, di skala 6 berarti ya, berarti terbilang cukup gitu ya, harus terus didampingi ya berarti. Nah, selanjutnya Bu Aminah, adakah hambatan yang bisa hambatan-hambatan apa saja yang membuat masalah ini bisa terjadi sebetulnya, hambatannya? Ya, hambatannya ketika anak-anak bermain gadget tanpa batas, tanpa ada waktu, nggak sadar waktu gitu ya. Yang kedua, hambatan kurang disiplin anak-anak dalam baik mematuhi tata tertib atau kurang disiplin dalam kesadaran dalam dirinya bahwa hal itu tidak baik gitu. Hambatannya kurang sadar kesadaran dari diri siswa sendiri seperti itu, Bu. Kurang kesadaran ya, mungkin bisa terus-terus kita berupaya semaksimal mungkin menggali kesadaran tersebut berarti ya Bu Aminah ya. Lalu menurut Ibu, adakah solusi? Nah, adakah solusi terhadap apa yang sudah Ibu sampaikan mengenai perihal anak ini gitu? Bagaimana Ibu solusi yang akan dilaksanakan? Solusi yang terpikirkan oleh saya sekarang sih, jadi saya nanti bekerjasama dengan guru BK dan kebetulan saya adalah wali kelasnya, guru BK dan orang tua untuk sama-sama kita mengawasi anak-anak kita, mengawasi murid-murid kita agar tidak berperilaku atau berkata kurang baik. Untuk selanjutnya, saya juga akan membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas bahwa mereka dengan keyakinan kelas, saya meyakini bahwa mereka akan melaksanakan keyakinan yang mereka buat sendiri, begitu Bu. Baik, Ibu Aminah, cukup menarik ya, sangat menarik bahkan dengan hal yang sudah disampaikan terkait solusi ya, terkait solusi yang ingin diterapkan dalam situasi kelas yang Bu Aminah nanti ajarkan ke anak-anak gitu ya. Lalu skala berapa yang ingin Ibu Aminah harapkan untuk anak-anak bisa menjadi lingkungan yang nyaman dan berbicara yang baik dan sopan. Skalanya berapa yang diharapkan, Ibu? Ya, dengan menjalankan strategi ini saya sih berharap anak-anak di skala 9, Bu. Jadi keberhasilannya saya berharap di angka 9. Di skala 9 ya. Semoga apa yang diharapkan insya Allah bisa tercapai ya Bu Aminah. Lalu selanjutnya setelah skala yang diharapkan, strategi yang dapat dimunculkan apa saja Ibu strateginya? Ya, strateginya yang saya akan lakukan terutama pada saat pembelajaran, itu menanamkan nilai-nilai religi,
etika dan bersopan santun. Yang kedua, strategi saya bekerja sama dan berkolaborasi dengan guru BK, orang tua, bahkan teman-teman sejawat yang ngajar di kelas, yang ngajar siswa. Yang ketiga, penerapan kebiasaan baik yang ada di sekolah begitu. Itu strateginya. Yang terakhir adalah tentu saja keyakinan kelas yang akan kami terapkan, yang kami buat dan mudah-mudahan dilaksanakan oleh anak-anak. Baik, strategi tersebut ya Bu yang ingin dicanangkan nanti ya. Semoga bisa berjalan dan berkolaborasi dengan baik ya dengan apa yang sudah Ibu rencanakan. Baik Ibu, dalam kurun waktu berapa lama strategi tersebut akan dijalankan Ibu? Dalam waktu berapa lama? Saya sih berharap dan yakin bahwa 2 minggu akan ada perbedaan dari sebelumnya begitu. 2 minggu saya meyakini bahwa akan ada perubahan dari anak-anak untuk ke arah yang lebih baik. Ya, insya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Bu Aminah, kalau misalkan tadi sudah menyampaikan ya, berusaha untuk mencari solusi, lalu tadi jangka waktu ya, kurun waktunya, lalu siapa saja yang akan terlibat, Bu? Ya, yang terlibat tentu saja selain saya, ada guru BK, ada teman-teman sejawat, dan kami berusaha melibatkan orang tua untuk tetap mengawasi anak-anaknya di rumah dalam rangka tetap beretika sopan santun dalam berkata baik dan benar begitu. Hal yang sudah dirasakan setelah pertemuan hari ini bagaimana perasaannya sekarang nih Bu Aminah? Senang, lega, saya punya solusi. Mudah-mudahan sih semua berjalan dengan yang sesuai yang saya rencanakan gitu. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak juga ya telah mempercayakan gitu ya, sudah menyampaikan isi hati ya, resah gelisah dan gundah gulana. Semoga kita dapat berjumpa lagi, Bu Aminah. Terima kasih banyak waktunya. Kita bertemu lagi insya Allah 2 minggu yang akan datang. Dan bercerita kembali ya hasil dengan strategi yang sudah disampaikan. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Bu Aminah sama Bu Dewi, luar biasa gitu ya. Dari percakapan yang sudah diungkapkan tadi, mungkin saya bisa simpulkan, Bu Dewi sudah berhasil gitu ya, memancing-mancing Koci untuk menyusun rencana, membuat solusi, bahkan udah janjian lagi 2 minggu yang akan datang itu akan bertemu lagi dan semoga berhasil ya Bu Aminah ya. Kemudian mungkin dari Bu Dewi sendiri sebagai coach, apakah dari pertemuan ini Bu Dewi berhasil mengembangkan kompetensinya yaitu untuk mendengarkan secara aktif? Lalu, baik Ibu, terima kasih kesempatannya. Saya merasa indikator yang sudah saya harapkan ini tercapai ketika menjadi coach ya atas perihal yang sudah disampaikan bahwa saya berusaha semaksimal mungkin untuk fokus dalam mendengarkan, lalu memberikan pertanyaan berbobot. Insya Allah sudah saya laksanakan dengan baik dan semoga bisa menjadi kelegaan tersendiri atas perihal yang Bu Aminah rasakan. Demikian Ibu Ana. Alur tirtanya juga udah dapat banget. Dari awal tujuan pembelajarannya sudah diungkapkan, identifikasinya sudah ada juga gitu ya. Begitu juga sudah rencana aksi tanggung jawabnya sendiri juga sudah diungkapkan. Jadi untuk sesi coaching ini alur tirtanya sudah sedemikian sempurna. Mudah-mudahan sih untuk ke depan-depannya lagi mungkin yang namanya di sekolah kan kita pasti akan menjadi coach atau jadi coachingnya gitu ya. Setelah melaksanakan proses coaching hari ini tentunya perasaan coachnya sendiri bagaimana untuk menghadapi coaching-coaching yang akan datang, apalagi yang akan dikembangkan? Baik, sebagai coach ya, terutama sebagai penerima permasalahan mungkin yang akan disampaikan oleh coach, saya berusaha semaksimal mungkin untuk lebih fokus ya, lalu mendengarkan aktif juga gitu ya, lalu lebih variasi untuk memberikan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu Ana. Oke, terima kasih. Mungkin saya juga belajar dari Bu Aminah dan Bu Dewi. Sampai bertemu lagi. Semoga semua permasalahan di sekolah
ataupun pada diri kita sendiri juga akan terselesaikan. Sampai ketemu lagi di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sekarang Bu Ami. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali di dunia maya ini ya bersama Bu Ana dan Bu Aminah. Semoga hari ini bisa menjadi keberkahan yang luar biasa dan tetap sehat dan bahagia selalu. Tetap semangat tentunya. Baik, hari ini saya menjadi pengamat ya untuk hal nanti Bu Ana sebagai Saya coachnya. Bu Ana sebagai coach, lalu Bu Aminah sebagai coachnya gitu ya. Baik, berarti saya izin bertanya dulu kepada Bu Aminah gitu ya. Yang ingin saya perhatikan atau nanti akan menjadi rubrik penilaiannya adalah akan tampilnya berusaha untuk pertemuan kegiatan ini adanya tirta ya. Ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, lalu ada tanggung jawab. Lalu saya ingin bertanya kepada Bu Aminah, kompetensi yang ingin dikembangkan apa saja, Ibu? Mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Baik, mendengarkan secara aktif lalu memberikan pertanyaan berbobot. Adakah indikator yang Ibu ingin kuatkan ya dari dua hal yang ingin Ibu kembangkan tadi? Indikatornya apa saja? Indikator dari keberhasilan ini yaitu coach dapat mendapatkan ide-ide dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi mempunyai solusi yang dihadapi dengan mendapatkan ide dari permasalahan yang dihadapi gitu. Ya, baik Bu Aminah, semoga apa yang diharapkan gitu ya tercapai dengan percakapan hari ini antara coach dan coachinya gitu ya. Baik, bisa dilanjut berarti ya Bu Ana ya? Ya, sebagai coach ya. Baik, Bu Aminah dipersilahkan untuk menjadi coach dengan Bu Ana sebagai coach. Dipersilahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu Dewi. Halo Bu Aminah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Apa kabar Bu Ana? Alhamdulillah sehat ya, walaupun sedikit agak-agak resah, gelisah gitu, resah dan gelisah karena ada sesuatu gitu ya. Kayaknya saya maaf mengganggu waktunya Bu Aminah untuk saya mungkin sedikit berbagi kok masalah ya. Tapi saya sebetulnya saya menginginkan solusi yang tepat ketika saya bisa berbicara dengan Bu Aminah gitu. Itu tujuan saya pengen ketemu banget sama Bu Aminah itu gitu ya. Karena ingin berbicara, ingin menemukan solusi yang tepat atas resah gelisahnya saya. Ya jadi tujuan dari pertemuan ini jadi Ibu punya masalah gitu ya. Coba ceritain deh Bu, masalahnya apa sih? Mungkin kayaknya mudah-mudahan sih bukan saya saja yang merasakan ya Bu ya. Ketika saya mengajar di kelas 7, saya agak awal-awal mungkin saya tidak terlalu perhatikan, cuma setelah berjalan dengan bulannya gitu, kita sudah bulan ketiga gitu ya, kok anak-anak itu ternyata dalam literasi pembelajaran kayaknya kurang sekali, terutama pada saat prosesnya gitu ya. Saya sudah berusaha anak-anak untuk berkolaborasi, untuk berkelompok, agar mereka punya ide-ide kreatif, punya hal-hal yang istilahnya ketika membuat suatu laporan atau bukan cuma laporan tapi hasil dari eksplorasinya, dia mendapatkan bukan itu-itu saja. Jadi gini loh Bu, anak-anak setelah diberi kesempatan untuk membaca, untuk bereksplorasi, mereka hanya mencari cara yang paling cepat. Misalnya mereka langsung cari di Google kata kuncinya, muncul jawaban dong dari Google tersebut.
mereka langsung salin dan tempel. Ya sebetulnya untuk pencarian di Google itu juga termasuk sumber belajar ya. Sebetulnya sih tidak masalah. Cuma yang jadi masalah ternyata mereka hanya salin tempel saja, terus hanya melihat sekilas saja tanpa lagi dilihat lagi, kan harusnya dibaca betul-betul maknanya dan sebagainya. Nah, ini tidak. Akhirnya setelah semua kelompok melakukan hal yang sama, kecenderungan yang muncul adalah mereka menyajikan laporan yang sama. Tidak beragam, tidak bervariasi, semuanya PPT semua. Semua di dalam kelas akhirnya yang kerja-kerja, yang apa, yang capek-capek, yang bagian tim cicing gitu ya, tim diam-diam gitu ya. Jadi ada bagian-bagiannya. Jadi enak banget gitu ya yang tidak bekerja gitu ya. Padahal saya inginkan anak-anak itu kolaborasinya tampil, kreativitasnya tampil gitu, Bu. Oke. Oke, saya sudah mendengar keluh kesah Bu Ana nih, ya. Jadi ya yang saya dengar adalah anak-anak literasinya kurang, kurang bersemangat dan belum secara kreatif gitu dan bahkan bisa copy paste begitu ya Bu Ana ya? Iya, iya. Betul, Bu. Oke. Iya. Oke. Menurut Bu Ana nih, kira-kira penyebabnya apa ya? Mereka kok seperti itu? Ya, mungkin saya menyadarinya setelah 2 kali pertemuan, Bu. Setelah 2 kali pertemuan dengan materi yang sebelumnya. Ini kok saya agak bingung ya. Maksudnya kenapa penyebabnya? Awal-awal saya mungkin tidak ngeh dengan anak-anak menampilkan hasil yang sama. Oh ya udah, saya agak abaikan. Tapi begitu pas pertemuan kedua mereka melakukan hal yang sama. Akhirnya saya mungkin berpikir ini anak-anak pengen banget cepat selesai, itu penyebabnya. Yang penting tugas selesai dikerjakan. Terus mungkin saya sendiri juga memang kurang memberikan stimulus tentang pengetahuan yang menyajikan hasil pekerjaan yang bervariasi. Mungkin awalnya harusnya saya karena ini dari SD terus ke SMP, sepertinya saya kurang memberikan stimulus gini loh, kalau misalnya menyajikan bukan hanya satu jenis karya yang sama gitu loh. Atau bisa juga siswa juga berpikirnya cukup kok dengan hasil hasil laporan diam di depan kelas terus membacakan di depan kelas selesai. Yang penting dapat nilai. Mungkin itu penyebab masalahnya memang dari diri saya sendiri mungkin kurang memberikan stimulus, dari siswanya sendiri menganggap bahwa cukuplah dengan yang penting tugas selesai. Oke, jadi mereka merasa puas gitu ya? Puas ya, Oke, yang penting selesai ya. Oke. Dalam meningkatkan literasi anak-anak pada saat pembelajaran, hambatan apa sih yang ditemui oleh Bu Ana? Mungkin sumber sumber bacaan ya Bu ya, sumber bacaan yang menarik. Soalnya kan kalau anak-anak kalau lihat tulisan yang paling banyak, tulisan banyak banget, baru lihat judulnya udah males gitu ya. Terus kurangnya contoh penyajian laporan yang menarik. Sebetulnya akhirnya mungkin saya harus menyajikan beberapa contoh-contoh penyajian laporan yang menarik biar anak-anak juga merasa oke deh saya akan mencoba gitu ya. Mungkin hambatannya di situ kurangnya sumber bahan bacaan yang bervariasi. Dari keadaan yang Bu Ana hadapi sekarang nih, kalau rentang 1 sampai 10, ada di nilai berapa Bu Ana? 5, rendah banget ya, tengah-tengah sih. Karena soalnya saya berpikir literasi itu kan di setiap pembelajaran ada gitu ya. Kalau lihat dinding di kelas anak-anak itu nggak ada apapun, hanya foto presiden sama wakil presiden saja sepertinya. Bersih banget kelasnya begitu. Ya. Oke, tadi hambatannya itu ya. Kira-kira nih solusi yang bisa Bu Ana lakukan supaya literasi anak-anak meningkat dalam pembelajaran. Kira-kira nih yang bisa ditempuh solusi seperti apa Bu Ana? Akhirnya saya mungkin ya berpikirnya gini ya, mungkin setelah kemarin 2 pertemuan tidak berhasil gitu ya, saya akhirnya berpikir apa saya memang harus, saya jadi guru mungkin harus lebih kreatif gitu ya, mencari sumber bahan bacaan, terutama sumber bahan bacaan yang menarik, yang atraktif, yang bukan cuma satu sisi saja, yang cuma bahan bacaan, tapi saya berpikirnya karena anak-anak mungkin membutuhkan sumber belajar audio atau video ataupun audio visual. Jadi artinya ada berbagai sumber atau contoh penyajian yang menarik yang anak-anak nanti akan terlihat sesuai dengan gaya belajarnya gitu. Mungkin nanti yang akan saya sajikan, saya inginkan anak-anak bukan hanya PPT,
tetapi hasil laporannya bisa berupa poster, mungkin bisa berupa infografis, atau juga podcast, atau juga bisa jadi pembaca berita, atau main drama, atau lagu. Jadi mungkin saya berpikirnya kalau disesuaikan dengan minat atau keinginan mereka, kesukaan mereka, mungkin akan lebih berhasil. Mungkin gitu ya. Saya belum mencoba, tapi itu yang ada rencana dalam pikiran saya. Oke, solusinya sih udah bagus Bu Ana, menurut saya tuh udah mengena gitu. Nah, bagaimana strategi untuk melaksanakannya Bu Ana? Dalam pembelajaran ini strategi seperti apa yang bisa nanti akan mengangkat literasi anak-anak? Kayaknya saya mungkin di dalam kelas nanti, insya Allah saya akan membantu atau memandu murid dalam membentuk kelompok. Jadi mungkin saya akan mencoba dengan sesuai dengan gaya belajarnya anak masing-masing. Jadi ketika saya memandu, kan dulu saya kalau bikin kelompok asal-asalan ya. Artinya gini, asal-asalannya ya nomor 1 sampai nomor 10 silahkan. Atau yang mendapatkan angka yang sama itu jadi kelompoknya gitu ya. Jadi saya mungkin akan memandunya mulailah mereka sesuai dengan gaya belajar atau minatnya. Biasanya anak kelas 7 kan di awal-awal tahun ajaran baru sudah ada tes psikotes ya, mungkin seperti itu dari guru BK, dan mereka pasti tahu hasilnya bahwa mereka memiliki gaya belajar apa gitu ya. Jadi kemungkinan saya bebaskan saja untuk anak-anak mengeksplorasi materi sesuai dengan gaya belajarnya sama minatnya. Mungkin kalau anak-anak yang minatnya menggambar, hasilnya akan jadi poster atau anak-anak dan infografis. Anak-anak yang audio mungkin bisa jadi pembaca berita, atau yang drama atau podcast bisa jadi artinya lebih ke visual, audio visual, atau yang suka ke lagu kan jadi lebih ke audio. Jadi laporannya bisa bervariasi. Jadi saya diawali dengan strateginya membentuk kelompok secara sesuai dengan gaya belajar atau minatnya. Keren tuh ya, jadi disesuaikan dengan gaya belajar dan minat siswa, sehingga nanti bisa produknya bisa bervariasi begitu ya, tidak sama seperti awal gitu ya. Itu mungkin masuk ke pembelajaran berdiferensiasi kali ya. Ya, keren Bu Ana, keren. Mudah-mudahan berhasil nih ya. Oke. Oh, jadi menurut Bu Ana, diferensiasi ya, siap ya, bagaimana? Oke. Dari skala 1 sampai 10 nih, keberhasilan yang Bu Ana inginkan, rencanakan berapa angkanya? Nggak banyak-banyak sih, kalau 10 saya kayaknya agak nggak berani ya. Parah nih ya. 8 deh sampai 9 boleh lah gitu ya. 8 sampai 9, oke. 9 gitulah ya. Bagus lah, dari 5 ke 8 ke 9 itu keren gitu kan. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan dapat ya. Oke. Butuh berapa lama tuh Bu Ana untuk melaksanakan ini? Saya sih berpikirnya mungkin di materi selanjutnya saya akan mulai mencoba karena ini materinya sudah habis gitu ya. Ini jadi refleksi saya sendiri juga, mungkin setelah materi berikutnya di minggu depan saya akan mulai mencoba ke anak-anak dengan cara tadi gitu, dengan cara strategi yang tadi. Ya, mungkin diawali dengan saya apa ya? Bu Ana. Ya artinya saya mulainya minggu depan deh Bu. Ya. Minggu depan ya. Oke. Bu Ana, komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini apa komitmennya? Saya akan menghubungi ya, mudah-mudahan komitmennya gini, jadi saya akan melaksanakannya. Terus saya juga akan mungkin menghubungi guru BK, karena guru BK yang punya data gaya belajar siswa, jadi biar saya menyempitkan waktunya, biar saya nggak usah nanya satu-satu ke anak-anak, saya cukup minta data dari guru BK. Terus juga saya meminta data dari wali kelas, di mana wali kelas pasti punya data, biasanya suka ada format ya, bakat dan minat siswa, biasanya kan gitu ya. Nanti saya akan meminta ke tiap-tiap wali kelas, karena saya agak banyak juga mengajar 9 kelas. Jadi mungkin saya akan bekerja sama dengan guru BK dan satu lagi dengan wali kelas. Ya. Oh, jadi yang bisa membantu Ibu adalah guru BK dan wali kelas gitu ya? Ya. Oke, baik Bu Ana. Kayaknya keren tuh solusi yang diberikan. Tadi 2 minggu ya? Berapa? Minggu depan. Minggu depan, berarti seminggu prosesnya. Materi baru. Mudah-mudahan berhasil. Dan kita ketemu lagi seminggu yang akan datang. Kita akan review apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Ana. Siap, laksanakan. Bagaimana Bu Ana perasaannya ketika coaching dia hari ini?
ya ternyata memang harus berbicara. Saya nggak boleh pendam sendiri ya Bu ya. Jadi saya berbahagia dan terima kasih. Ketika dipendam sendiri saya nggak punya ide, buntu gitu ya. Jadi mungkin Gitu. sesi ini sangat membantu saya. Jadi kalau misalnya di selanjutnya saya perlu berbicara lagi, mohon kesediaannya. Ya, terima kasih Bu Ana untuk coaching hari ini. Mudah-mudahan solusi yang Ya, terbaik buat ya, anak-anak. ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Aminah yang telah menjadi coach yang luar biasa dan Bu Ana yang telah menyampaikan isi hatinya ya yang resah, gelisah, gundah gulana. Udah lega ya sekarang ya, Bu Ana berarti ya. Udah kayak penyanyi pop lah saya. Udah kayak penyanyi pop lah. Baik, tadi Bu Aminah telah menjadi coach yang luar biasa ya. Semoga bisa menjadi coach yang handal nih, trainer gitu ya. Amin ya Amin. alamin. Baik Ibu. Tadi yang sudah saya amati mengenai alur tirta itu sudah terlihat ya Ibu ya, mengenai tujuan, identifikasi, lalu menanyakan rencana aksinya gitu ya, lalu tanggung jawab. Nanti insya Allah akan ketemu lagi ya, ketemu lagi 1 pekan ke depan ya. Baik, dari garis besar tirta sudah terlihat sekali. Indikator yang diharapkan tadi oleh Bu Aminah juga sudah terlihat ya, karena memang ada 2 hal ya Bu Aminah ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ya. Lalu menurut Bu Aminah gitu ya, dari indikator yang sudah tadi disampaikan, apakah sudah tercapai atau bagaimana menurut Ibu? Ya, menurut saya sudah tercapai Bu. Ya, karena dari coachnya sendiri sudah mengembangkan ide-idenya sendiri bahwa untuk membuat solusi dari permasalahan yang beliau punya begitu. Jadi bagaimana supaya anak-anak berliterasi, bagaimana nanti produknya berdiferensiasi, bagaimana gaya belajar yang dimiliki oleh anak-anak, pengelompokannya itu sudah keren Bu, ide-ide yang sudah muncul gitu. Jadi menurut saya idenya sudah bagus, sudah muncul. Ya, baik. Tadi juga Bu Aminah sudah berusaha untuk menggali lagi pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Ana juga terinspirasi ada ide-ide baru. Bagus, hebat sekali Bu Aminah. Lalu setelah dilakukan ya proses coaching ini gitu ya sebagai coach, hal apa, indikator apa yang ingin lebih dikembangkan Bu Aminah? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan tentu saja sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach, yaitu mendengarkan aktif, hadir secara penuh dan membuat pertanyaan berbobot. Yang itu yang mesti saya kembangkan lagi Bu. Harus saya latih lagi supaya saya bisa mengcoaching semua teman-teman atau murid-murid saya begitu Bu. Berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pertanyaan berbobot lebih variasi ya berarti Lebih ya variasi, Bu Aminah lebih iya. lagi gitu. Lebih lagi berarti mau harus banyak berlatih dan mau meluangkan waktu, pastinya meluangkan waktu untuk rekan-rekan kita, untuk murid kita gitu ya, agar bisa menjadi coach yang bisa lebih bersahabat, bisa lebih juga menjadi termotivasi ya anak-anak atau rekan kerja kita terhadap kita. Baik, Ibu Aminah, Ibu Ana, terima kasih banyak pertemuan hari ini gitu ya. Semoga bermanfaat ya, dan kita jumpa lagi insya Allah di lain kesempatan gitu ya. Nanti Bu Aminah dan Bu Ana kita juga bertemu 1 pekan ke depan dengan action nanti yang Bu Ana ini ya laksanakan. Baik, cukup sekian, terima kasih perhatiannya, kerjasamanya. Semoga kita jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar teman-teman? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, sehat, Ya, bahagia. Hari ini kita akan latihan coaching. Saya akan memperkenalkan
Posisinya saya Bu Amira sebagai pengamat, Bu Ana sebagai coach, dan Bu Dewi sebagai coach. Teman-teman, pada latihan ini saya akan mengembangkan beberapa rubrik terutama tentang coach ya Bu Ana. Jadi yang akan saya amati adalah alur tirtanya. Nanti apakah nanti akan terlihat tentang tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya, dan tanggung jawab. Bu Ana, saya mau bertanya nih, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Bu Ana? Dari 3 kompetensi, kan ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Saya sebetulnya ingin mengembangkan yang paling dari 3 gitu, dari 3-tiganya saya ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, jadi dari ketiga kompetensi itu mana yang secara spesifik diobservasi? Ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot ya. Apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot, Bu? Artinya ya ketercapaiannya begitu, indikatornya. Jadi, saya sih dengan mengajukan latihan saya gitu ya, dengan mengajukan pertanyaan berbobot, saya berharap coach itu akan berhasil menggali dan menyusun ide-ide yang terencana dan bisa mengatasi setiap masalah dengan solusi yang tepat. Oke, ide-ide yang terencana tepat ya Bu ya. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada coach dan coach untuk melakukan coaching. Silakan. Terima kasih Bu Amina. Ya, halo Bu Dewi. Halo Ibu. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, akhirnya mari kita bertemu lagi ya setelah sekian lama. Setelah 2 sesi sebelumnya, kita ketemu lagi di sini dengan gaya yang berbeda tentunya ya. Oke Bu Dewi, mungkin karena ini kesempatan kita ketemu, pastinya juga pasti ada yang ada apa ya? Ada tujuan-tujuannya, nggak mungkin kita omong-omong kosong aja, mungkin ada yang bisa Bu Dewi ceritakan atau berbagi sama saya? Baik Bu Ana, terima kasih atas kesempatannya. Suara saya aman ya Bu? Aman, ya. Baik. Yang ingin saya sampaikan adalah perihal pembelajaran di kelas Bu. Ada beberapa kelas yang saya bimbing, yang saya ajar. Lalu memang satu kelas ini tidak senada dengan kelas yang lain. Seperti perhatiannya terhadap guru, lalu kompaknya untuk mengumpulkan tugas seperti itu ya. Lalu di sini yang ingin saya sampaikan ada satu kelas, di sana juga ada beberapa anak ya, 2-3 anak itu yang tidak mengumpulkan tugas gitu ya Bu ya. Tidak mengumpulkan tugas, dan tidak hanya itu, di kelas pun dia kurang bersemangat ya, kurang bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Lalu ketika diminta untuk mengumpulkan tugas, anak tersebut, ya Bu nanti ya istirahat gitu ya. Lalu saya mencoba untuk menggali atau menagihnya ya ketika istirahat. Ternyata, oh ya Bu belum gitu kan. Nah ketika itu katanya nanti pulang. Oke, saya tunggu ketika pulang. Ketika pulang tak kunjung datang, dan itu terulang beberapa waktu kemudian. Seperti itu Ibu. Iya. Oh, jadi dengan situasi seperti ini berarti kan ada sesuatu yang diinginkan sama Bu Dewi ya. Bu Dewi sendiri menginginkan anak-anak itu seperti apa yang kelas spesial, yang ada di kelas spesial tersebut gitu ya. Tidak muluk-muluk juga, tapi setidaknya anak-anak juga bisa untuk mengikuti pembelajaran dengan seksama, dengan fokus ya, lalu menjalankan tugasnya dengan baik dan menggali kesadaran diri mereka dalam mengumpulkan tugas. Seperti itu Ibu. Ya, mungkin setelah dilihat keadaan anak-anak, situasi kelas, mungkin apa ya kira-kira penyebabnya ya? Kenapa anak-anak kok sepertinya kurang bersemangat, tidak termotivasi untuk mengerjakan tugasnya gitu. Ya. Baik, memang ada beberapa hal yang terlihat ya. Di antaranya adalah anak kurang berminat akan pembelajaran yang disampaikan gitu ya, untuk pelajaran matematik ini gitu. Lalu mungkin kurangnya variasi dalam menyampaikan materi, dan kurang maksimalnya penggunaan media pembelajaran. Seperti itu Ibu.
Oh, berarti wah udah ketemu sebetulnya ya Iya, penyebab-penyebabnya. Jadi sebetulnya Bu Dewi sudah keren banget. Walaupun dengan penyebab seperti itu sudah ketemu apa yang menjadi hambatannya, mungkin ya dari hambatan tersebut mungkin bisa dihitung dari segi skalanya ya, karena kan kesulitannya itu lumayan. Dalam satu kelas ada beberapa anak yang akhirnya cukup mengganggu kelas gitu ya. Kira-kira ada dari skala 1 sampai 10 gitu ya, kesulitannya apa gitu yang paling dihadapinya? Skalanya antara 1 sampai 10 itu. skalanya untuk kesulitan yang dihadapi saat ini adalah 6, Bu. Ada di 6 ya, berarti udah 6. melewati setengah dong. Artinya Ya, yang sebagian sudah teratasi, sebagian teratasi, tapi kalau udah di posisi 6 itu sudah lumayan bagus juga gitu ya. Ah, udah artinya coach di sini pasti ingin melakukan perubahan ya. Ketika melakukan perubahan-perubahan tersebut mungkin sudah muncul ide-ide gitu ya, apa gitu yang akan Bu Dewi lakukan untuk melakukan perubahan pada anak-anak tersebut. baik. Ide atau yang ingin saya kembangkan adalah tadi ya Bu, untuk lebih bervariasi gitu ya, bervariasi dalam pembelajaran, dalam arti mungkin saya tidak di dalam kelas saja, mungkin nanti di luar kelas gitu ya, lalu berkelompok, lalu mungkin berkelompok ya tadinya 5 orang lalu dikerucutkan jadi 3, nanti berpasangan gitu ya. Jadi mau tidak mau anak tersebut aktif dan mengikuti pembelajaran dan ditambah juga media pembelajaran lebih ditingkatkan lagi, Ibu. Seperti itu. Jadi lebih ke konsentrasi anak ya, dengan tadinya Ya, kelompok yang banyak, jadi kelompok yang lebih kecil, mau tidak mau mereka akan bekerja. Karena kan pas bicara iya. ya akan berbicara, kalau semakin banyak mungkin akan semakin Mm-mm. anak-anak semakin sendiri-sendiri aja gitu ya. Oke, kira-kira Baik. misalnya strateginya apa ya untuk strateginya selain kelompok, strategi lain yang bisa Ibu kembangkan? Baik, strategi yang ingin saya kembangkan adalah pastinya berbicara juga dengan wali kelas, izin dengan wali kelas karena mungkin memang akan diterapkan duduk berkelompok dengan berdasarkan pembelajaran yang saya bimbing seperti itu. Berarti ruang lingkup tempat duduk akan berubah seperti itu kan. Jadi berkolaborasi dengan beberapa pihak guru juga gitu karena memang ada kendala seperti yang tadi saya sampaikan motivasi belajarnya. Lalu bekerja sama dengan anak-anak pastinya gitu ya. Lalu membangun kesadaran anak-anak untuk lebih merasa memiliki dengan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Seperti itu Ibu. Ya, dengan strategi tersebut, harapan keberhasilannya itu ada di skala berapa ya Bu ya, jika misalnya eh, menerapkan strategi tersebut? Skalanya antara 1 sampai Eh 10 kan tadi 6 ya, ya, berarti sudah lebih baik ya. lagi. Saya berharap 9 Bu. Oh ya, pasti bisa sih gitu ya. Insya Allah. Dengan strategi-strategi yang sudah tersusun tadi, artinya anak-anak mungkin bisa lebih eh, terfokus. Motivasi-motivasi mungkin yang akan dikembangkan sama Bu Dewi juga anak-anak akan lebih baik Iya. lagi gitu ya. Kira-kira kapan ya Bu ya mau melaksanakan kegiatan ini? Perubahannya, Secepatnya Bu, rencananya. secepatnya. Hari ini? Lusa Bu, lusa. Oh Iya, lusa. pekan ini, pekan ini, pekan ini. Iya Jadi betul. kalau secepatnya berarti Secepatnya. ini tapi langsung pada secepatnya berarti minggu-minggu ini berarti minggu depan Ya, kita pekan bisa ini. ketemu lagi ya. Ya, insya Allah pekan depan Meskipun bisa ketemu lagi. ya, artinya untuk mewujudkan rencana tersebut pasti kan harus ada yang menjaga komitmen kita ya. Kadang-kadang mungkin kita Betul. terlupakan apa yang kita mau kerjakan. Kira-kira siapa ya yang mengingatkan, yang akan menjaga komitmen kita untuk rencana dari Bu Dewi tersebut? Baik, tadi saya bekerja sama dengan guru untuk wali kelas ya Bu ya, lalu dengan ketua kelas ya untuk mengingatkan saya dengan hal-hal yang ingin saya sampaikan ke kelas tersebut, lalu berusaha untuk berkolaborasi dengan guru mapel ya, guru mapel mungkin bisa memantau atau menjadi pengamat gitu ya. Jadi meminta guru mapel yang sama untuk masuk ke dalam kelas saya, meminta waktunya untuk mengamati apa yang sudah saya terapkan di kelas tersebut. Seperti itu, Ibu. Iya. Wah, ya harusnya berhasil ini ya. Apalagi kalau misalnya sudah disiapkan rubrik dan sebagainya, jadi akhirnya ada kesamaan ya Bu ya.
Iya, oke, Ya, mudah-mudahan minggu depan kita ketemu dengan keberhasilannya dan kita amin, ngobrol amin. lagi gitu ya, dan Baik, anak-anak juga Ibu. bisa lebih terfokus, lebih termotivasi sehingga pas kita ketemu lagi eh, teratasi semua masalahnya. Baik, Artinya tidak ada masalah-masalah berikutnya lagi yang amin ya sama rabbal karena kita alamin. sudah dapat solusinya ya. Oke Ya, ya, Ibu. terima kasih Bu Dewi. Mungkin ah bagaimana nih hasil obrolan kita saat ini? Apakah ada yang terbuka? Ada yang terbuka? Merasa lega, Bu, karena telah menyampaikan isi hati ya, yang mungkin memang harus tersampaikan kepada seseorang, karena memang kan kita tidak bisa sendiri ya untuk mencapai solusi sebuah permasalahan. Saya merasa lega tergali ide-ide saya yang tadinya mungkin ini benar nggak ya gitu ya, seperti itu, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikannya kepada Bu Ana, dan alhamdulillah sekarang lebih plong seperti itu. Oke, ya asik kalau kayak gitu ya. Terima kasih. Mungkin ini juga jadi bahan pembelajaran juga buat saya. Sampai ketemu lagi di coaching-coaching berikutnya gitu ya. Dan kita kembalikan lagi kepada Bu Amina. Terima kasih Bu Dewi. Baik Ibu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Dewi atas coaching hari ini. Saya akan mengevaluasi sedikit tentang kegiatan coaching hari ini. Dari kegiatan coaching hari ini, alhamdulillah sudah berjalan baik, alur ceritanya sudah terlihat, ada tujuan coaching, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan semuanya sudah bagus. Untuk selanjutnya saya akan bertanya kepada Bu Ana nih, ketika tadi pengembangan kompetensi, apakah sudah terlihat, indikatornya sudah terlihat atau belum Bu Ana? Yang saya inginkan yaitu mengajukan pertanyaan nomor bobot, artinya saya sudah mulai terlihat karena memang terpancing juga dengan cerita-cerita dari Bu Dewi. Jadi saya sepertinya menurut refleksi saya sendiri, saya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi sehingga kita saling memancing sebetulnya antara Bu Dewi dengan saya sendiri. Jadi Bu Dewi juga berhasil menggali semua ide-idenya, bisa merencanakan apa yang akan dilaksanakan, bahkan minggu ini juga akan dilaksanakan rencananya. Dan kemudian mudah-mudahan dengan ide-ide tersebut masalah dari Bu Dewi mendapatkan solusi yang direncanakan tadi itu sudah tepat sekali untuk anak-anak. Motivasi yang diberikan kepada anak-anak sudah tepat. Apalagi dengan Bu Dewi memiliki ide akan membuat kelompok yang mengecil. Jadi mereka akan bekerja semua. Oke, alhamdulillah ya sudah bagus. Nah, selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan nanti ketika melakukan coaching? Saya sebetulnya yang akan dikembangkan dari saya sendiri itu tiga-tiganya Bu, sebetulnya saya pengennya. Jadi kalau misalnya kompetensi hebatnya, pengennya paling hebat. Jadi saya tiga-tiganya akan saya kembangkan lagi selain hari ini mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin di sesi-sesi berikutnya saya ingin lebih kehadiran yang penuh. Saya juga ingin menjadi pendengar yang aktif gitu ya. Artinya saya sudah menghilangkan asumsi, sudah menghilangkan judgement saya sendiri. Oke, baik Bu Ana, terima kasih Bu Dewi, terima kasih atas kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Amina. Terima kasih banyak Bu Dewi. Sampai ketemu lagi. Ya, Sampai ketemu sama-sama lagi. Ibu.